Masuk mahita, maredde mahita sian bukwede nomor 3 ayat sada sahat rodi ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akkana loja jalan nasorat hupasonang pehamu, buat tamuma au gakku tuhamu, guru hokamu masih anau, aina labbok doau jala naserek marroha, asa dapotan paradianan todimuna, haleluya.
tangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akka ulaw ni sibolisi. Say padungo mahami marhite-hite tordim na badiyay, asa unang tarpere pami di bagasad dosa, alay asa mo nang hami sahat rodi ujung, jala asa mardami hami sa leling di tanoon, pay masahat tami Tuhan nguluan na surasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marade siya bukede nomor 120 ayat 125. Tatangihom ma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yanggo tunggabe si sobbaon manang sioluan. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jari iba marsoba tu sobbaon manang tu ganaganan mangido hangunduar siani, jala dang jari oloa begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jari pos roha di ugasan hahomitan, ido sahakna atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata say pargogoi mahami mangulahon nahobartu patimi. Amin. Marede sial bukede 421 acara dot ayat 4.
potima dosatta martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang para siroha na sumurung bidahami. Hu parhatutu jala hutopotihami dosa dohot pangalason nami nagudangi di jolom. Tatap pami marhite-hite asin roham jala se sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akka na pinili ni debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani, naung mula mangulu do jala disiamun ni debatado ibana mangot dihok kita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Kor punguan parpuan HKBP Tamaruna.
Marede siabukede nomor 754 ayat 3. Tatangion ma hatani debata turpuk epistel diari minggon imana tersurat di 5 Musa biddu 33 ayat 24 sahat rodi ayat 20 sia tajahama margati soring jala taringot tuaser ninna do gumodang do pasu-pasu tuaser sia tuaka anak nasing ikon halomuan niaka hahanggina ibana jala disornopon pakna tu bagasan miak dangarong nang kosada tulos sur debata ale bangso natigor marsihudul ibana di atas langit mabain haluau tuho jala di atas obun pergijang jumujung habal gauna jadi marsonong-sonong ma Israel maringan sasadasa sai manatak-natak do mata ni Jakob tutano hatubuan ni eme dohot anggur sian akka langit nape sai manetehi do nabur ido sakna mertua do halak na tumangihon hatane debata jala naupiopsa. Amen. Kor remaja na poso HKBP Tamarunang.
Marede sia bukede nomor 767 ayat 1 dot ayat 2. Tahati ma ha porsiau tai songon na hina tindakon ni dongata saha porsiau di sardok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatulusan na tumopalangit do tanu au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasedai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal lui bana di hau pinar silang na tuatu banuatoru dung di tanom na mulak mengulu di are patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni de pata Jehovah amanai pargogo na so hatulusani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatau pani halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu so dang ni halak nong mate dohot di hangeluan na surasuda amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga. Kor punga nama. Tabengema titing ni huriata. Shalom. Tabegema titing namasa di Huriata HKBP Tamarunang Minggu 1 Februari 2026. Na parjolo na maragam. Sada
Gor ni minggu ta sadarion ima minggu Septuagesima manang 70 hari adorang so haheheon. Dohok topik minggu mertua di bagasan Tuhani, hidup berbahagia di dalam Tuhan. 2. Rapot Huria HKBP Kendari Resort Tamarunang. Di Patupa Huriata HKBP Kendari do rapot Huria di hari Sabtu 31 Januari 2026. Alani borhak do amang pendeta TD Sianturi MTH Pendeta Resort HKBP Tamarunang Resort Tamarunang di hari Jumat 30 Januari 2026 laho menguluhun rapot huriai dohot makobaci per mingguon di hari Minggu 1 Februari 2026 di HKBP Kendari. Jala mulak tu Makassaron di hari Senin 2 Februari 2026. Tatang yakoma asadengkan merdalan pakobasion ni Naposona. Tolu pemilihan song leader ni Huriata. Khobar tu program kerja seksi musik di tahun 2026. Direncanakan dan sida do pemilihan song leader ni Huriata. Ima sian punguan ama 2 halak, punguan ina 2 halak, dohok naposo bulung 2 halak. Alani pinabotohon ma tu ruas ni Huriata. Nanaeng gabe song leader ni Huriata. Asa mendaftar ma tu seksi musik manang Dewan Marturia ni Huriata. Opat pasat pilihan bulan Februari dot iurat tahun 2026. Pinabotohon ma tu sude ruas ni Huriata asa tapasahak ma pilihan bulan Februari 2026 manang iurat tahun 2026 tu Huriata marhite situata manang tu rekening ni Huriata nomor rekening Bank BTN 00 403 0 sada 50 sada 6 sada sada 0 sia 5 do nomor rekening Bank BRI 0224 0 sada 0002 sia-sia 564. 5. Pendaftaran perguru malua perguru mahatidakon haporsiaon manang katekisasi sidi tahun 2026. Pinabotohon ma tusude ruas ni Huriata patu paun ni Huriata do ima marguru manang makatidakon haporsiaon katekisasi sidi tuyan nakota tuyan nakon ni Huriata dohot persyaratan minimal umur 15 tahun manang SMP kelas 3 dohot mabuan fotokopi akte tardidi asa mendaftar ma tu sutia wilayana masing-masing jala rencana pembukaan marsiajar sidi di akhir Februari 2026. Onom learning calo situa patu paun ni Huriata do marsiajar calo situa manang learning situa ima di hari Rabu 4 Februari 2026 masuk pukul 10.00 wita di konsistori ni Huriata asa Roma sude calo situa ni Huriata di Ulauni. Itu kunjungan pastoral Huria di bagasan mingguon patupaun ni Huriata do kunjungan pastoral tu jabu ni ruas na adong di wilayah sada tatang yakoma asa denggan merdalan Ulauni. Walu pemilihan pengurus kategorial seksi tahun 2026. Khobar tu aturan peraturan ni Huriata ima taringo tu periodisasi pengurus seksi dohot kategorial di ganub dewan. Alani pinabotohon ma tu sude pengurus asa patupahon pemilihan pengurus periodisasi tu tahun 2026 saha tu tahun 2020 lalu. Dan nuluhon ni ketua dewan masing-masing pelantikan ima di Minggu 22 Februari 2026. Sia penambahan guru anak sekolah minggu. Khobar tu pengiduan di seksi sekolah minggu jalanunga ditulopi marhite sermon perhalado asa mangarade ma ruas ni Huriata naolo mangalehon roha pikiran dohot waktu laho gabe guru anak sekolah minggu ni Huriata. 10 amplop operasional Huria. Di perminggota sadarion pasa amplop 7 do hita ima tu operasional ni Huriata tapasahak ma di bagasan las ni roha 10 sada ruas namar sahid perhalado dohot sude ruas ni Huriata HKBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit saya tuhatama namang alehon hamalumon dohot hahipason muladong sian ruas ni Huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua ma tu parhalado manang tu padita ruas namar sahid sada Agusta Christine Boru Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu 2 Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu
YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. YFY Sinaga wilayah Tolu perawatan di Jabu. H Hutajulu wilayah Sada perawatan di Jabu. 12 ruasna marulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selama ulang tahun Turwasni Huriatta nama ulang tahun sia tanggal 26 Januari 1 tanggal sada Februari satu hatama nama ngalehon pasu-pasu dohot gajang niumur suang songoni nang hahi pason. Ruasna marulang tahun sada Charles Edward Pangaribuan 26 Januari 1970 wilayah 2. Helen Seration Pangaribuan 26 Januari 2022 wilayah Tolu. Radoguan Marito Sihombing 27 Januari 2010 Tolu wilayah Sada. Yan Pajar Hamonangan Sitorus 20 Januari 1920 wilayah 2. Dr. Matiel Amigo Pangaribuan 30 Januari 1910 wilayah Tolu. Febrinawati Boru Sitompul sada Februari 1920 sada wilayah 2. Poda Tolu ayat saplonom di tangan nasiamu do gajang diumur jala di habirang nado hamorao dohot hamuliaon. 10 Tolu ulang tahun dong pardonga saripeon perhalado dohot sudir ruasni huriah HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun pardonga saripeon turuas namerayahon siang tanggal 26 1 tanggal sada Februari. 10 ruas narotu permingguan. Tanggal Minggu 25 Januari 2026 nama godang manang minggu umum 120 halak. Minggu 25 Januari 2026 anak sekolah minggu 54 talak. 2 Parhepengon ni Huriata Bui Mata Bereng di titing Parhepengon nadong di Hitabe dohok nadong di slide LCD. Songonima titing ni Huriata di bagasan mingguon tatangakon ma asa gabe pasu-pasu dohok lasni roha di hita terlumubi gabe hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Tapa punguma peleata pelean sada A sada B dohot peleat 2 Marede Mahita sial bukede nomor 757 dimulai ayat sada.
martang yang mahita. Mau lihat tema di oleh Tuhan di sudib dengan basam dot asini roham. Napa lo asok kami dope marpu di bagas ceromon memuji pasang guar munabadiai uhut naing membigi hatam nabadiai le Tuhan. Mau lihat tema di perpungon nami sen nama muka sahat to bason di ramoti ho hami Tuhan jala di bagasan lasni roha do hami memuji pasang guar munabadiai sonari Tuhan nang manakasi hatam nabadiai mahami paluas mahami Tuhan mangatusi hatami marhiti-hiti tod di berbadia di hami naneng patol hasub berita na ulimi ali Tuhan homa na masu-masu na mangurasi daging do tod dinami asa tol has hatam hobartu lo moni roham homa ali Tuhan na mangajari hami soni na sudiruas ni huriam lah mangatusi hatam ali Tuhan alani ali Tuhan romaho pasahaton hatami nunga radi hami ubegisa marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tu adupamu amin. Salam oras madihita aka dongan hami ma obason son nawar jamita pasaton hatan itu hatta son naw tartiktin nakin amata padita borhat dutu kendari lau banguluhon rapot huria di kendari totu dohot mangalionaka bimbingan tu huria pagaran ni kendari imasa ada songon tugas tambahan di hita di nang resort hita hakai peta marunang. Jadi sangat turpuk di hita di manuguton sian Matius 5 ayat 1 ayat 12 hujahama di hata Indonesia terjemahan lama Alkitab namion Alkitab na lama jadi terjemahan lama molo peano di slide adong terjemahan baru perbedaan sawoti kata-kata tetapi makna tidak ada yang berubah. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang merupakan bagian khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik ini diberi judul ucapan bahagia. Yang disebut berbahagia menurut Yesus dalam Injil ini tentu mungkin tidak sepenuhnya kita bisa langsung menerimanya, karena kata berbahagia yang di sini memang sangat berlawanan atau paradoksal dengan konsep bahagia yang kita punyai. Di sini disebutkan yang berbahagia orang miskin, orang berduka, orang yang dianiaya dan lain-lain. Tetapi bahagia menurut kita mungkin berbeda. Saya membacakan sedikit definisi kebahagiaan. Psikolog Seligman, Carr dan Ed Diner mengatakan bahagia adalah penilaian individu terhadap kehidupannya yang melibatkan kepuasan hidup yang ditandai dengan pencapaian keberhasilan baik terkait kesempatan hidup, kekayaan maupun kehormatan, atau pikiran dan perasaan positif tentang hidup yang dijalaninya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahagia diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan juga mencakup rasa syukur dan kepuasan hidup baik lahir maupun batin. Ringkasnya, bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menonjolkan aspek ketenangan jiwa, kepuasan lahir dan batin, dan terbebasnya seseorang dari kesulitan atau dari kesusahan. Lalu bagaimana bahagia menurut kita orang Batak? Bahagia diterjemahkan martua dalam bahasa Batak. Martua ma na pugustodi ninna. Disebut martua kalau orang Batak mengatakan orang yang martua adalah orang yang sudah memiliki 3 hal, yaitu hagabeon, hamoraon, hasangapon. Hagabeon yang berarti memiliki anak yang banyak atau keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Memiliki anak laki-laki, perempuan, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Itulah yang disebut hagabeon. Yang kedua hamoraon. Hamoraon adalah kekayaan yang memakmurkan dan tentu kemakmuran yang bermartabat dan mampu berbagi atau menolong. Kekayaan dan kemakmuran yang bermartabat, mampu menolong orang lain dan berbagi dengan sesama. Hasangapon adalah kehormatan atau puncak hidup yang didapat ketika memiliki perilaku baik, bijaksana, berkontribusi kepada masyarakat, serta memegang teguh adat istiadat atau dalihan natulu. Inilah orang yang berbahagia di lingkungan adat atau di lingkungan masyarakat Batak. Hagabeon, hamoraon, hasangapon. Kalau kita lihat dari definisi ketiga itu selalu ada kata-kata hamoraon, kekayaan, kehormatan, kesuksesan, kepuasan batin, lahir dan batin. Selalu ada dalam tambahan sebagai orang Batak, hagabeon, memiliki keturunan yang banyak, anak dan perempuan, dan memiliki
pemegang teguh adat istiadat. Kita melihat bahwa kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini, di mana yang tercantum di dalam definisi yang sudah dicantumkan itu, merupakan kebahagiaan yang tidak berkeadilan. Tidak berkeadilan yang saya maksud demikian. Kalau yang disebut berbahagia adalah orang yang kaya, yang memiliki segala sesuatu, yang mampu memuaskan kepuasan batin dan lahir, yang memiliki kehormatan atau bahkan pendidikan tinggi, bahkan kemampuan di dalam mempengaruhi atau menguasai orang lain. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak seperti itu atau orang yang miskin? Bagaimana dengan orang yang hanya kerjanya tukang ojek lah katakan ya, tukang ojek, ya tukang sapu, tukang batu, tukang bengkel, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Apakah mereka ini tidak boleh berbahagia? Apakah mereka tidak memiliki hak untuk berbahagia? Kalau di masyarakat Batak yang tidak punya anak, atau punya anak mungkin hanya laki-laki, atau punya anak hanya perempuan, tidak punya cucu, apakah mereka juga tidak boleh berbahagia? Pertanyaan ini mungkin perlu kita renungkan bersama. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang boleh dinikmati oleh semua orang di dunia ini maupun setelah dia pergi dari dunia ini. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang 12, Tuhan Yesus berkhotbah di dalam konteks masyarakat orang Yahudi berada di bawah jajahan Kaisar Roma. Dengan kejamnya penjajahan Kaisar Roma, masyarakat Yahudi, masyarakat Israel mengalami penyiksaan, mengalami tekanan, mengalami penindasan, mengalami kemiskinan di dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar pajak yang tinggi, tetapi kerja keras, kerja rodi, bahkan sampai ada yang korban nyawa. Dalam konteks seperti inilah Tuhan Yesus menawarkan kebahagiaan. Di dalam pasal 3 ayat ini berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Ayat inilah yang merupakan ayat pembuka dan yang menginspirasi ayat-ayat berikutnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Martua ma napokustodi. Dalam kondisi masyarakat Israel yang tertindas itu, mereka langsung tercengang mendengarkan berita ini daripada Tuhan Yesus. Berbahagialah yang miskin. Miskin diartikan dalam bahasa Yunani yaitu petokos yang dipakai.
Petokos ini artinya sangat miskin, tidak memiliki apa-apa. Ada yang miskin mungkin kehidupannya sederhana, sangat sederhana, tapi ini di bawah sederhana. Kata-kata inilah, petokos inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya. Berbahagialah orang miskin, orang yang miskin di hadapan Allah. Namun dimaksudkan Yesus adalah orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merendahkan dirinya, orang yang menganggap dirinya tidak apa-apa, tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan, yang bisa dipersembahkan ke hadapan Tuhan Yesus. Karena dia mengaku dirinya adalah orang berdosa, orang yang hina untuk berhadapan dengan Yesus. Inilah yang disebut berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Memang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki kerajaan Allah, kita tidak bisa mengandalkan kemandirian, kebolehan kita, keberadaan kita, kesombongan kita, bahkan mungkin kepintaran kita, mungkin kekayaan kita, mungkin tidak akan diterima. Tuhan tidak berkenan, dan itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, sekaya apapun kita. Jadi kita tidak bisa membeli surga dengan kekayaan, membeli surga dengan kepintaran kita atau kebolehan kita atau kekuasaan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus menganggap diri kita tidak ada apa-apa. Maka orang seperti ini yang disebut oleh Tuhan memiliki kerajaan surga. Yang kedua, dalam ayat 4, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berduka cita di sini bukan maksud ada saudara atau sanak keluarga yang meninggal atau kehilangan atau kemalangan, bukan. Berduka cita itu tadi sejalan dengan ayat yang satu. Berduka cita karena dosanya, berduka cita karena hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitupun dia berduka cita melihat lingkungannya yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan lingkungannya, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di lingkungannya, di pekerjaannya, negara, di gereja pun banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kita yang berduka cita di hadapan Allah. Maka orang tersebut Allah berfirman akan dihiburkan, akan diberi penghiburan. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, gentle, humble, lembut dan rendah hati, sabar dan terkendali. Orang yang lemah lembut bukan berarti yang lemah, tetapi justru dalam kelemah lembutan itu dia memiliki kekuatan. Salah satunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Musa adalah orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus berkata, ampunilah Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Jika orang minta bajumu, kasihlah juga jubahmu. Kalau orang menampar pipimu yang kiri, kasih juga lah pipi kananmu. Ini tidak akan pernah bisa diterima kita selaku orang manusia apabila tidak dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Kita akan menolak itu. Nah, orang yang lemah lembut seperti inilah yang menguasai dunia karena akan mempengaruhi banyak manusia di dunia ini. Seperti Tuhan Yesus, berapa miliar manusia di dunia ini yang dia pengaruhi, yang menjadi pengikut Kristus. Dia menguasai dunia. Demikian juga Musa.
Yang selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Martua ma nalabok roha. Berbahagialah yang murah hati, artinya yang murah hati adalah orang yang memiliki belas kasihan, simpati terhadap penderitaan orang lain, mengampuni orang lain, dan bertindak secara positif, tidak hanya mengatakan kasihan, belas kasihan, tidak. Bertindak secara positif, melakukan aksi menolong orang lain, mengurangi penderitaannya atau melepaskan penderitaannya. Itulah yang disebut dengan berbahagia orang yang murah hati. Ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang dimaksud dengan suci hatinya adalah orang yang bersih dan murni, tulus. Bersih seperti air H2O murni, ya mungkin ya, air pegunungan yang sudah disaring menjadi air yang sangat bersih tanpa bernoda, tidak ternoda. Begitupun seperti bagaikan susu, mungkin susu murni yang baru diperas dari induk sapi. Itulah contoh murni dan bersih hatinya. Orang yang murni dan bersih hatinya adalah orang yang tidak memiliki kepentingan terselubung, tidak mementingi kepentingan pribadi atau kelompok. Dia bebas berkata yang benar adalah benar, yang salah salah. Di lingkungan kita, masyarakat Batak biasanya agak sulit seperti ini, karena ada parmargaon, ya, parmargaon kekeluargaan. Kadang-kadang biar sudah salah karena satu marga dibela juga. Jadi ini yang perlu dicamkan oleh kita di dalam arti berbahagialah orang yang suci hatinya. Kita harus suci hatinya, suci, tulus, bersih, murni, tidak dang marlauk, tidak bercampur aduk dengan kepentingan pribadi atau kepentingan apapun. Yang ke-9 adalah ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai, pembuat perdamaian dimanapun dia berada, memberikan solusi-solusi yang damai, memberikan jalan-jalan keluar terhadap persoalan dengan damai. Tetapi harus berani mengatakan kebenaran. Terkadang kita tidak berani masuk ke dalam satu persoalan ketika kita tidak merasa berani mengkritik, mengatakan yang benar. Yang dimaksud di sini membawa damai bukan mengatakan yes asal Bapak senang, asal Anda senang. Tidak seperti itu. Kebenaran harus disampaikan dan mencari solusi untuk perdamaian, tentu dengan meminta pertolongan dari Roh Tuhan. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan, kebenaran yang sejati. Ayat 10, 11 dan 12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu juga karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa murid dan pengikut Kristus akan mengalami pengejaran, penyiksaan, penindasan, terutama pada masa-masa Yesus menyampaikan firman-Nya, masa-masa Yesus menyampaikan Injil-Nya kepada
masyarakat di Israel. Dia tahu bahwa yang dari Allah tidak akan pernah bisa diterima oleh manusia di dunia ini. Apalagi penguasa-penguasa kerajaan Romawi yang begitu anti terhadap ketuhanan, bukan saja ketuhanan Yesus, ketuhanan orang Yahudi pun, kealahan Yahudi pun mereka tidak menerima, bahkan menindas orang-orang Yahudi yang beribadah, apalagi Yesus yang membawakan Injil. Karena Kaisar Roma mengatakan Kaisar adalah Tuhan, jadi semua orang di bawah kekuasaan Kaisar Roma wajib menyembah Kaisar, menyembah sebagai Tuhan. Tetapi Yesus tidak menyembunyikan hal ini. Dia mengatakan, menyampaikan kepada murid dan semua pengikutnya bahwa kamu akan disiksa, akan dianiaya, akan ditindas. Dikasih tahu memang kita akan mendapat cercaan, celaan, fitnaan. Tetapi dibilang berbahagialah, sebab upahmu besar di surga. Dan demikianlah nabi-nabi sebelum kamu dianiaya. Artinya bahwa kita pengikut Kristus berada di jalan yang benar sesuai dengan nabi-nabi terdahulu. Maka kita menjadi kuat untuk menjalani dan memegang teguh iman kita. Demikianlah yang dimaksud dengan berbahagia menurut Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya Matius 5 ayat 1 dan 12. Bagaimana kita merespons firman ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita menangkap firman ini dan mampu memperbaharui kita dalam kehidupan kita? Ayat 1, coba kita baca lagi ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Artinya orang yang berbahagia ini adalah orang yang mau datang menyambut Tuhan Yesus. Orang yang mau membuka hati mendengarkan firman ini, itulah orang yang berbahagia. Orang yang bersedia menerima firman ini dan mengubahkan di dalam hatinya menjadi pengikut Kristus, menjadi pemilik kerajaan surga. Jadi amang, inang, naposebulung dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berbahagia mendengarkan firman hari ini. Mari kita membawa ke dalam rumah kita masing-masing. Mari kita membawa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah, harta dunia ini perlu sekali, perlu dalam kehidupan kita. Perlu uang, perlu keberhasilan, perlu pendidikan, perlu memiliki anak, perlu. Tetapi ingatlah, jangan itu semua menjadi menghalangi kita menjadi bahagia. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepadamu. Artinya kita mendahulukan firman Tuhan. Marilah kita selalu merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah, berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang kita butuhkan, yang perlukan di dunia ini akan diberikan. Bahkan bukan hanya di dunia ini, setelah kita pergi pun dari dunia ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kekal di rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih. Kami berbahagia menyambut firman-Mu. Kuatkan dan bukakan hati kami Tuhan untuk membawa firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami dan memperbaharui hati kami sehingga kami menjadi orang yang berbahagia, orang kami yang lemah lembut, orang yang mencari kebenaran, orang yang senantiasa berteguh di dalam iman. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami untuk senantiasa Tuhan pimpin. Tuhan berkati juga gereja-Mu ini Tuhan. Seluruh program-program gereja-Mu berkati. Hari ini Amang Pendeta kami ada di Kendari untuk memimpin rapat Huria. Berkati Tuhan, berkati rapat itu agar menghasilkan segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama-Mu di gereja Pagaran Kendari. Pemilihan song leader berkati Tuhan agar dapat song leader yang handal, song leader yang taat kepada Tuhan, song leader yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin biduan di gereja-Mu ini. Berkati juga Tuhan program yang akan dibuka, yaitu belajar katekisasi sidi. Kiranya anak-anak kami yang membutuhkan katekisasi sidi segera mendapatkan pengajaran. Sedemikian juga learning situa. Kiranya boleh berjalan dengan baik agar kami boleh memperoleh situa-situa yang berkualitas, yang takut akan Tuhan di dalam pelayanannya. Kunjungi berkati semua program Huria di dalam pelayanan pastoral, baik juga di dalam pemilihan pengurus kategorial. Kiranya boleh berjalan dengan baik agar mendapatkan panitia-panitia yang baik, yang memberikan hati untuk pengembangan organisasi kategorial di gereja-Mu ini Tuhan. Juga gereja-Mu menghendaki penambahan guru sekolah minggu. Kiranya boleh Tuhan panggil jemaat-Mu yang memberikan hati dan pikirannya untuk menjadi guru sekolah minggu. Kami doakan semua pelayanan gereja-Mu ini Tuhan, marturia, diakonia, dan koinonia, kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni kami, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membawa amplop ke depan untuk operasional Huria sambil kita bernyanyi dari nomor 723 ayat 1 dan seterusnya. Amen.
patangia koma peleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon dohot dengan basa na mauli utus. Upasahat hami masyan na nilihon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wab na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa uparhasya kami peleanon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok maulate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malo maniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugyutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasadda meta jaloma pasu-pasu sia tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakat Tuhan debata bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan debata bohina tuhita, jala di parsaorhom madamena tuton ditabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna horas.